Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Amanah yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Karena berkat hidayah, inayah dan iradahnya lah kita masih diberi kemampuan dan kemauan untuk senantiasa mengisi hari-hari kita, mengisi waktu kita, mengisi nafas kita dengan amalan-amalan yang berkualitas yang insya Allah menjadi catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa pula salawat dan salam semoga limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau, berkat usaha keras beliau, berkat pendidikan beliau mampu membimbing kita sebagai umatnya untuk senantiasa berada di jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang Allah ridhoi, dan insya Allah mudah-mudahan upaya kita yang senantiasa kita usahakan menjadi terwujud untuk meraih hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Hadirin jamaah Masjid Al-Amanah yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, selama kita duduk bersila dengan penuh kenyamanan, maka marilah kita senantiasa untuk menyematkan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan atas mereka. Amin ya rabbal alamin. Maka pada kesempatan ini berawal dari sebuah pertanyaan, benarkah apa yang dilakukan oleh orang Israel yang mengaku dirinya sebagai orang-orang Yahudi, yang mengaku sebagai keturunan Bani Israel, menganggap mereka sebagai bangsa pilihan, menganggap bangsa bahwasanya mereka mendapatkan janji untuk menempati tempat Palestina yang diklaim sebagai tanah yang dijanjikan untuk mereka. Apakah benar mereka merupakan orang-orang pilihan Allah? Maka di sini disajikan atau diangkat sebuah tema atau judul orang-orang pilihan Allah. Maka siapakah yang disebut dengan orang-orang pilihan Allah dalam Al-Quran? Maka di dalam surat Al-Imran ayat 100 ayat 33 sampai 34 yang ada di hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha, sesungguhnya Allah, istofa atau innallaha astofa, sesungguhnya Allah telah memilih Adama, Nabi Adam, wa Nuhan, dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran, alal alamin, atas segala umat atau atas segala alam, dzurriyatan, sebagian turunan, ba'duha, sebagian yang lain, min ba'di, adalah turunan yang lain. Wallahu, dan Allah itu sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, dalam ayat ini tersebut beberapa orang pilihan, dan ini pun merupakan penjelasan dari surat Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Maka jelas bahwasanya Al-Fatihah merupakan induk dari segala Al-Quran. Kenapa? Karena dari mulai surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas merupakan penjelasan dari surat Al-Fatihah. Maka ayat inilah salah satunya yang menjelaskan tentang alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Dan di sini pun Allah menyebutkan beberapa nama, ya, baik
secara personal individu maupun secara kelompok ahli keluarga. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam. Menurut tafsir Al-Qurtubi, nama Adam diambil dari adimil ardi, artinya lapisan tanah. Maka jelas karena Adam terbuat dari lapisan tanah atau terbuat dari tanah. Sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya dalam surat Al-Hijr ayat 24, ketika Allah menyebutkan proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam, wa idz qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat atau berfirman kepada para malaikat, inni khaliqum bashar, sesungguhnya aku hendak menciptakan bashar, hendak menciptakan manusia, min solsolin, dari tanah liat, min hamaim masnur, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan dikatakan pula dalam riwayat itu bahwasanya tanah yang diambil dari bumi itu dari berbagai tempat, mulai dari tanah liat, lumpur hitam, lumpur merah, ya, sehingga anak cucu Nabi Adam kulitnya pun berbeda-beda. Kenapa? Karena tanahnya pun berbeda-beda. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan pula sebuah riwayat yang menjelaskan bahwasanya ketika Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil tanah, maka Jibril turun ke bumi hendak mengambil tanah. Namun pada waktu itu bumi berlindung, sesungguhnya aku berlindung dari atas apa yang telah akan engkau lakukan kepadaku, maksudnya jangan ambil tanahku. Maka Jibril pun merasa kasihan dan kembali lagi kepada Allah. Maka dijelaskan, ya Allah, saya tidak berani, ya, merasa kasihan terhadap bumi yang hendak diambil tanahnya. Maka Allah pun memerintahkan kepada malaikat Mikail untuk mengambil tanah di permukaan bumi. Tatkala malaikat Mikail pun sampai kepada bumi, maka bumi pun berlindung, aku berlindung dari atas apa yang akan kau lakukan kepada diriku, maksudnya atas apa yang kau akan mengambil tanah dari diriku. Maka malaikat Mikail pun kembali kepada Allah dan merasa tidak tega atas apa yang didoakan oleh bumi. Maka Allah pun memerintahkan malaikat Israel untuk turun ke bumi mengambil tanah. Maka malaikat Israel turun ke bumi hendak mengambil tanah, dan bumi pun berdoa demikian, aku berlindung dari atas apa yang akan engkau lakukan kepadaku. Maka malaikat Israel pun menjawab, aku berlindung dari atas apa yang tidak akan aku lakukan. Bagaimana aku akan kembali kepada Robku dalam keadaan tidak menjalankan tugasnya. Jadi malaikat Israel membalas, ya, artinya menjawab, kalau aku tidak mengambil tanah maka aku pun sudah gagal dalam tugas saya, maka aku tunaikan tugas saya. Maka malaikat Israel mengambil beberapa tanah yang ada di bumi. Maka tatkala sampai kepada Allah, maka Allah pun berfirman, sesungguhnya engkaulah nanti yang akan mencabut, ya, mencabut anak cucu Adam yang hendak aku ciptakan ini, gitu ya. Nah, itu kisah itu termaktub dalam tafsir Al-Qurtubi, ya. Nah, kemudian setelah saya menciptakan Nabi Adam, maka kita ketahui bagaimana, ya, bagaimana kisahnya, mulai dari iblis yang membangkang, mulai dari nama-nama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk bahwasanya Allah langsung mengajarkan Nabi Adam, bukan hanya menciptakan saja, namun mengajarkan apa-apa yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Sebagai bukti apa? Sebagai bukti kekuasaan Allah. Maka turunlah Nabi Adam alaihissalam ke bumi dengan kisah yang sama-sama kita ketahui. Dan di balik semua kisah itu terdapat hikmahnya. Jadi jangan kita menyalahkan Nabi Adam, gara-gara Nabi Adam seharusnya kita di surga, jadi kita di bumi. Karena segala sesuatu yang terjadi itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Mungkin memang sudah menjadi takdir Allah Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi untuk, ya,
untuk menumbuh kembang biakan, menghasilkan keturunan, salah satunya kita yang mendiami bumi ini. Nah, kemudian Nabi Adam pun ketika diturunkan ke bumi mengajarkan kepada kita. Mengajarkan apa? Bahwasanya benar setan yang menggoda beliau, benar setan yang menggelincirkan beliau. Jelas dalam Al-Qur'an, fa'azalahuma syaitanu anha fahrajahuma mimma kana fi. Fa'azalahuma syaitan, maka setan menggelincirkan keduanya dari surga dan mereka dikeluarkan dari surga. Tapi lihat redaksi doa Nabi Adam, Rabbana dolamna anfusana, ya Rabb kami telah zolim kepada diri kami sendiri. Tidak ada redaksi menyalahkan iblis. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya maksiat atau perbuatan buruk yang kita lakukan memang itu kesalahan kita sendiri, bukan hanya karena godaan setan. Kenapa? Karena setan itu tidak akan mempan kepada kita kalau kitanya kuat, ya. Karena kitanya lemah, jadi kita termasuk atau terbujuk kepada rayuan godaan setan. Maka di situ Nabi Adam redaksinya dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kami yang zolim, ya. Maka ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami, ya. Sehingga kalau misalkan kita berbuat dosa atau maksiat, itu jelas kita yang akan mempertanggungjawabkan diri kita sendiri, tidak menyalahkan setan. Karena sudah jelas keterangan pun di antara kamu menjadi musuh, maka jangan ikuti kamu, kan gitu ya. Maksudnya kamu dengan iblis, dengan jin itu akan menjadi musuh, maka jangan mengikuti. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu, tapi karena kamu termakan godaannya, jadi kamu termasuk kepada golongannya, melakukan hal-hal yang Allah murkai. Dan itu jelas harus dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut. Itulah Adam, Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam pun mendapat gelar Abul Bashar sebagai bapaknya manusia. Dan anak turunan cucu dari Nabi Adam yang melahirkan generasi para nabi pun itu dari anaknya Nabi Shish alaihissalam. Jadi bukan dari Kabil dan Habil, tapi dari Nabi Shish alaihissalam. Dan cicit Nabi Shish alaihissalam itu akan melahirkan Ahnuh, atau dalam kitab Bible disebut dengan Henoh. Siapa Ahnuh ini? Ahnuh ini adalah orang yang pertama diajari oleh Allah tulis menulis, bahkan menjadi bapak pengetahuan, ya, bapak pengetahuan bagi dunia. Ahnuh ini beliau diutus di negeri Irak dan juga di negeri Mesir, sehingga kan kita ketahui bagaimana Mesir itu maju dalam teknologi pada peradaban kuno. Siapa Ahnuh ini? Ahnuh ini kalau kita kenal dengan istilah nama Nabi Idris. Menurut pendapat para ulama, Nabi Idris, kata Idris dari kata darosa yang artinya belajar, tulis menulis. Dan tempat untuk belajar tulis menulis disebut sebagai madrasah. Jadi kata Idris, Nabi Idris orang yang pertama tulis menulis, sehingga gelar beliau disebut dengan Abul Qalam, bapaknya pena. Jadi Nabi Idris ini merupakan bapak pertama yang mengajarkan tulis menulis. Jadi sudah sejak zaman dahulu, ya. Sehingga kita tidak bisa membayangkan Nabi Adam itu seperti manusia purba, tidak. Karena ketika kita membaca kisah Habil dan Qabil, itu keduanya sudah mengenal pertanian, mengenal peternakan. Sehingga kan sudah ada peradaban waktu itu. Dan tulis menulis dan jahit menjahit baju pun sudah ada sejak zaman Nabi Idris alaihissalam. Sehingga kata Idris, ya, darsun, madrasah. Berarti kata Idris itu terambil dari kata darosat. Itu menurut salah satu pendapat para ulama. Jadi bahkan, ya, ilmuwan terhebat di dunia pun itu gurunya adalah Nabi Idris alaihissalam. Sehingga beliau itu merupakan bapak pertama ilmu pengetahuan di dunia. Nah, kemudian cicit beliau pun akhirnya melahirkan Nabi Nuh alaihissalam, yang di sini Allah telah menyebutkan setelah Nabi Adam wa Nuhan, dan Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam senantiasa mendakwahkan
kepada kaumnya. Dan pada zaman Nabi Nuh inilah pertama atau pengkhianatan pertama manusia kepada Khaliqnya. Yaitu apa? Yaitu penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap bukan selain kepada Allah. Kan sebut dengan berkhianat, karena jelas kita ketika di alam sebelum dilahirkan kita sudah berjanji kepada Allah, bersaksi bahwasanya hanya kepada Allah lah kita beribadah, hanya kepada Allah lah kita sujud, hanya kepada Allah lah kita menyembah. Namun pada masa Nabi Nuh alaihissalam disinilah ya mulai ada pengkhianatan terhadap janji yang pernah kita ikrarkan sebelum kita dilahirkan. Dan kalau kita ketahui bahwasanya nama-nama berhala pada zaman Nabi Nuh seperti Suwak dan yang lainnya, ternyata itu bukan berhala-berhala biasa, tapi merupakan nama-nama orang soleh. Jadi ada orang soleh pada waktu itu, setelah mereka wafat, maka akhirnya dibuatkan patung untuk mengenang mereka. Lama-lama mereka sembah patung itu. Jadi sebetulnya pengkultusan kepada orang soleh itu sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi asalnya mereka hanya mengagumi saja, mengagumi kepada orang-orang soleh yang telah wafat tadi. Lama kelamaan dibuatlah sebuah monumen, sebuah patung untuk menghargai ya jasa-jasa orang-orang soleh itu. Dan lama-lama hanya berlebihan, ya, israf, ya berlebihan sampai-sampai menyembah dan menganggap mereka sebagai Tuhan. Maka disitulah Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada mereka. Dan ternyata sayang sekali ya hanya sedikit yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan istri dan salah satu anaknya pun termasuk orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk menyembah kepada Allah yang kita kenal dengan nama Kan'an. Namun kita ketahui bahwasanya anak Nabi Nuh alaihissalam bukan Kan'an saja, ada 3 lagi yang selamat ya dari banjir tersebut dan merupakan orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, yaitu ketiga anak Nabi Nuh itu adalah yang pertama adalah Yafis, yang kedua Sam, dan yang ketiga adalah Ham. Kalau kita lihat atau kita baca di literasi lain bahwasanya Yafis ini adalah memiliki ciri berkulit putih ya, matanya biru dan rambutnya pirang ya. Nah, kalau kita tahu berarti ini melahirkan bangsa-bangsa bule ya. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Ya'juj dan Ma'juj yang nanti akan muncul di hari kiamat itu adalah turunan dari Yafis. Jadi Ya'juj dan Ma'juj yang kita baca dalam keterangan yang akan muncul nanti di hari kiamat itu manusia. Karena dalam tafsir Ibnu Katsir, indahum nasab ila Adam, mereka memiliki nasab kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu adalah manusia, turun dari Yafis ini, salah satu turunan dari Yafis ini, anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Dan yang kedua adalah Sam. Dari Sam inilah turunnya para nabi dari Sam, sehingga kita kenal bangsa Semit dari kata Sam. Itu salah satu putranya dari Nabi Nuh alaihissalam dan melahirkan ya banyak sekali para nabi bangsa Arab, bangsa Asia dari Sam ini. Sedangkan Ham menurut riwayat itu dikatakan Ham itu memiliki ciri fisik ya berkulit hitam dan juga rambutnya keriting. Nah, itu dari keturunan Ham ini, Ham anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan gelar Abul Lughah, bapaknya bahasa. Kenapa? Karena dari Nabi Nuh inilah ketiga anaknya melahirkan bangsa yang berbeda-beda. Kalau bangsa yang berbeda-beda otomatis bahasanya pun semakin hari semakin berbeda-beda. Maka beliau diberi gelar sebagai Abul Lughah, bapaknya bahasa. Jadi tadi Nabi Adam alaihissalam gelarnya Abul Bashar, bapaknya manusia. Yang kedua Nabi Idris disebut dengan Abul Qalam ya, bapaknya pena. Dan yang ketiga adalah Abul Lughah untuk Nabi Nuh alaihissalam. Dan yang ketiga Allah menyebutkan wa ala Ibrahim, dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Nah, ini disebutkan secara kelompok, secara keluarga. Karena Ali Ibrahim merupakan keluarga yang senantiasa kita sebutkan dalam sholat kita.
kama sholaita ala Ibrahim, ala ali Ibrahim, kepada keluarga Nabi Ibrahim, karena keluarga Nabi Ibrahim merupakan contoh panutan untuk keluarga-keluarga seluruh umat ya. Karena salah satu anggota atau salah satu cikal bakal dari negeri masyarakat kelompok yang maju itu berawal dari pendidikan sebuah keluarga. Jadi Nabi Ibrahim atau keluarga Nabi Ibrahim salah satu keluarga yang menjadi patokan contoh suri tauladan bagi keluarga yang lainnya. Ayahnya alhamdulillah orang yang soleh, ibunya orang yang soleh, dan anak-anaknya pun orang yang soleh, sehingga disebut dengan Ali Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Jelas tanpa kita uji lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam telah lulus dari berbagai ujian. Mulai dari ujian pada dirinya sendiri, ujian di keluarganya ya, sampai diusir oleh ayahnya, sampai berseteru dengan ayahnya, diuji dengan masyarakatnya, banyak masyarakat yang menjauhinya, bahkan menuduhnya sebagai orang yang gila, bahkan nyawanya pun diuji ketika hendak dibakar. Dan kalau kita membayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, nah itu bukan seperti kita membakar sampe ya, membakar singkong ya, ada ada bara api atau ada api unggun, tapi dilempar menggunakan manjanik ya. Waktu itu menggunakan manjanik. Manjanik itu adalah sebuah ketapel yang besar yang zaman dahulu digunakan untuk melempar api ya. Nah ini Nabi Ibrahim juga sama, diikat di sana dan dilempar ke bara api yang sangat besar sekali, sehingga firman Allah kepada api, ya naru kuni bardan wassalaman, menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena kalau kebayang, kalau misalkan dilempar menggunakan manjanik ya, jangankan ke bara api, tidak ada apinya pun pasti akan terluka, akan mati. Kenapa? Kan dilempar gitu kan. Maka kan bardan wa salaman, dalam keadaan dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke bara api, beliau tidak terluka sedikit pun meskipun telah dilempar dengan cara yang sangat kencang dan jauh, dan beliau pun tidak terbakar dengan bara api itu. Nah itulah ya. Dan diuji pula dengan apa? Diuji pula dengan keluarganya. Bagaimana beliau harus patuh kepada perintah Allah untuk menempatkan, memisahkan istri dan anaknya dari kehidupan beliau, yaitu menyimpan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada tumbuhan-tumbuhan sedikit pun. Dan kalau kita baca ya, ternyata itu juga merupakan hikmah ya. Hikmah seperti apa? Jadi jangan kita bayangkan Nabi Ibrahim menyimpan Siti Hajar dan Nabi Ismail itu di Mekah karena cemburu istri yang pertama, bukan ya. Ternyata memang udah perintah Allah. Dari mana dalilnya? Dalilnya ketika Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim setelah menyimpan di lembah itu, Nabi Ibrahim pergi. Maka disusul oleh istrinya, "Aina anta ya Ibrahim, mau kemana wahai Ibrahim?" Terus saja Nabi Ibrahim tidak menoleh karena tidak tega. "Aina anta ya Ibrahim, mau kemana kamu Ibrahim?" Terus aja. Dan ketika pertanyaan yang ketiga, "Apakah Allah yang memerintahkanmu?" Baru Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am." Berarti kan menunjukkan disimpannya Siti Hajar dengan Nabi Ismail bukan karena kecemburuan Siti Sarah, tapi karena memang perintah dari Allah untuk menguji Nabi Ibrahim dan juga untuk menghidupkan, untuk menjaga Baitullah ya, Ka'bah. Karena di samping itu nanti sekitarnya akan menjadi Ka'bah. Sehingga jelas ya, Nabi Ibrahim menyimpan Siti Hajar dengan Nabi Ismail yang nantinya anak keturunannya akan menjaga, mendiami penduduk sekitar Ka'bah Baitullah. Karena terbayang kalau tidak ada Siti Hajar dengan Nabi Ismail kan, mungkin tidak ada air Zam-Zam dan Ka'bah akan sepi kan gitu. Sehingga kan sudah disiapkan oleh Allah hikmah adanya peristiwa tersebut, selain untuk menguji ketaatan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, juga untuk mempersiapkan para penjaga Ka'bah Baitullah, sehingga mereka disimpan di sana. Dan itulah ya salah satu mengapa Nabi Ibrahim sebagai istofa,
sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa ala Imrana, dan bagi keluarga Imron. Dan tadi kalau kita menyebutkan keluarga Nabi Ibrahim, ternyata bukan hanya seputar bapak, anak, dan istri saja. Ternyata itu juga bisa terus nyambung ke bawahnya, karena semua nabi, para nabi itu adalah anak keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi semua ya para nabi pun termasuk kepada wa ala Ibrahim, sehingga tidak disyak lagi kenapa Nabi Sulaiman tidak disebutkan, kenapa Nabi Yunus disebutkan. Mungkin sudah termasuk kepada kata ala Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim, karena kata keluarga tidak mencakup hanya ayah, ibu, dan anak saja, tapi bisa kepada anak keturunannya. Dan yang keempat, wa ala Imrona, dan kepada keluarga Imron, yang menjadi ya salah satu nama surat ketiga dalam mushaf Al-Quran. Kenapa Imron ini? Sebagai bukti dari Allah. Imron itu menurut para ulama tafsir bahwasanya beliau bukan seorang nabi. Namun meskipun bukan seorang nabi, tapi Allah angkat derajatnya, kedudukannya. Kenapa? Karena bukan dari silsilahnya, bukan dari statusnya, tapi dari ketakwaannya. Maka kalau pilih meskipun dia bukan nabi, tetap Allah pilih dia. Kan di Al-Quran ada 2 surat nama yang bukan seorang nabi tapi diabadikan sebagai nama surat, yaitu Al-Imran dan juga Luqman ya. Itu kan bukan seorang nabi, namun Allah angkat derajatnya. Kenapa? Karena ketakwaannya. Wa ala Imrana, dan kepada keluarga Imron. Nah, keluarga Imron ini banyak para ulama tafsir berpendapat keluarga Imron ini adalah keluarganya Siti Maryam dan juga keluarganya Nabi Isa alaihissalam, di mana keluarga Imron ini banyak mengajari kita, teladan untuk kita bagaimana mereka mempersiapkan generasi terbaik yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa berdoa ya. Keluarga Imron memiliki istri yang bernama Hannah, dan ketika mereka mengandung, istrinya mengandung, maka istrinya pun bernazar bahwasanya anaknya inilah nanti yang akan dijadikan sebagai hamba Allah, artinya akan diserahkan kepada Allah segala sesuatunya bagaimana Allah. Dan ketika lahir pun mereka pilih orang terbaik untuk membimbing anak ini, dan ternyata Imron ini istrinya melahirkan orang yang paling mulia, orang yang paling suci di dunia ini, yaitu Siti Maryam. Ya, dalam surat At-Tahrim kan sebutkan wa Maryama binata Imran allati ahsanat farjaha fanafahna fihi min ruhina. Dan Siti Maryam ya, anaknya Imron yang senantiasa menjaga kehormatannya. Dan Al-Quran inilah salah satu kitab suci yang memuliakan Siti Maryam dibanding dengan kitab Injil ya yang ada sekarang. Justru di Al-Quran lah bagaimana Al-Quran memuliakan Siti Maryam ya. Kenapa? Karena dijelaskan jelas-jelas ya. Kalau kita lihat sejarahnya, lihat juga ayat-ayat Al-Quran tentang Siti Maryam, banyak ya mereka itu atau Siti Maryam dituduh sebagai wanita pezina, dituduh sebagai wanita yang melahirkan anak karena hubungan gelap. Maka Al-Quran turun untuk mensucikannya, dan banyak sekali keterangan-keterangan yang menjelaskan bahwasanya Siti Maryam belum pernah disentuh oleh seorang lelaki ya yang bukan mahramnya. Makanya ketika dibacakan surat Maryam, Raja Najasyi menangis. Karena Raja Najasyi merupakan orang Nasrani yang benar-benar membaca kitab Injil. Ketika dibacakan surat Maryam, alangkah menangisnya beliau. Kenapa? Karena Al-Quran begitu memuliakan Siti Maryam. Ya, memuliakan sebagai wanita yang suci di muka bumi ini. Wa tohiroki dalam surat Al-Imran ayat 42 ya. Sesungguhnya Allah telah memilihmu wahai Maryam dan mensucikanmu
dan menjadikan kamu sebagai wanita yang paling terkemuka alal alamin di seluruh alam. Jadi banyak sekali keterangan itu yang menjelaskan tentang kesucian, keluhuran budi pekerti dari Siti Maryam. Maka itulah salah satu di keluarga Imron, dan dari Siti Maryam ini pula ya nanti yang lahir kalimat dari Allah kun fayakun ya, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Wa ala Imrona alal alamin, di atas seluruh alam, atau dari seluruh umat ya. Nah, di sini dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraish Shihab, kata alamin jamak dari kata alamun, yang artinya sesuatu yang terhimpun di dalamnya terdiri dari makhluk hidup atau yang berakal. Sehingga kita kenal ya alam dunia, alam jin, alam malaikat. Kenapa? Karena alam itu adalah sesuatu yang terhimpun di dalamnya sesuatu yang hidup atau yang berakal. Alam kubur. Kenapa alam kubur? Karena terhimpun di dalamnya orang-orang yang berakal yang sudah wafat, namun tetap dikumpulkan di dalam situ. Masa disebut alam kubur. Tidak ada alam pohon, alam batu, alam air. Tidak ada istilah itu. Kenapa? Karena itu kan benda-benda mati. Sehingga kata alam pasti disematkan kepada sesuatu yang berakal dan sesuatu yang hidup. Alam binatang, alam hewan, alam jin, alam manusia, alam dunia, alam akhirat, alam kubur, alam barzah. Semuanya sesuatu yang hidup atau sesuatu yang berakal. Tidak ada kan alam tanah, alam daun. Ada juga alam binatang karena hidup. Alal alamin, seluruh alam. Dzurriyatam ba'duha min ba'din, sebagiannya adalah turunan dari sebagian yang lain. Wallahu sami'un alim, Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan pada keterangan yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Allah berfirman, qala ya Musa, wahai Musa, inni sesungguhnya aku istofaituka telah memilihmu alan nasi, lebih dari manusia yang lain, birisalati untuk membawa risalahku, wabi kalami dan untuk berbicara denganku. Pahud, sebab itu berpegang teguhlah ma'ataituka, apa yang aku berikan kepadamu, wakun, dan hendaklah kamu termasuk minasyakirin, orang-orang yang bersyukur. Disinilah Nabi Musa gelarnya adalah kalamullah, Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah, yang padahal Nabi Musa alaihissalam itu beliau termasuk orang yang bicaranya kurang fasih, bicaranya kurang lancar. Makanya kenapa ketika beliau diangkat menjadi Rasul, idhab ila fir'auna innahu togo, pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia itu telah melampaui batas. Maka apa doa beliau? Rabbi syrahli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani. Rabbi syrahli sodri, ya Robku, lapangkanlah dadaku, wa yasirli amri, dan permudahlah urusanku, wahlul uqdatam min lisani, dan lancarkanlah lisanku. Karena dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga dalam tafsir Fathul Qadir karya Asy-Syaukani, bahwasanya Nabi Musa itu kesulitan berbicara. Kenapa? Karena ada luka di dalam mulutnya. Karena ketika bayi beliau pernah memakan bara api arang gitu ya, bara api arang. Kenapa? Karena disuruh milih oleh Fir'aun. Kalau dia milih kurma dibunuh ya. Tapi kalau dia memilih bara api dibiarkan hidup. Ya, maka Nabi Musa kan namanya bayi pasti melihat sesuatu yang herang gitu atau yang bercahaya ya, yang nyala. Nah, bara api kan menyala lalu dimakan. Nah, makanya beliau ketika makan bara api kan keluar lagi dan beliau ada luka. Jadi kurang fasih gitu ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebut dengan ada kata al-ujmah. Ujmah itu bisa disebut gagap atau kurang lancar gitu ya. Makanya setelah doa itu lalu Harun meminta Nabi Harun sebagai pendampingnya dalam menghadapi Fir'aun ya. Nah itu ya, jadi justru Allah berbicara kepada orang yang kurang lancar bicaranya. Artinya kepada siapapun Allah itu atas apa yang Allah kehendaki. Tadi keluarga Imron meskipun bukan seorang nabi, tapi Allah angkat derajatnya. Begitupun Nabi Musa ya.
orang yang kurang lancar bicaranya, tapi Allah angkat untuk berbicara dengan Allah. Nah, kemudian disinilah ya inti dari tema kita. Bani Israel pun mereka menganggap bahwasanya mereka sebagai bangsa pilihan Allah, bangsa pilihan Tuhan. Di sini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Bani, anak keturunan Israel. Israel artinya pilihan Allah, pilihan Tuhan, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Gelar untuk Nabi Yakub alaihi salam. Dan panggilan ini pun merupakan peringatan untuk mereka. Wahai keturunan orang yang paling taat, wahai keturunan orang yang paling teguh, wahai keturunan orang yang paling takwa kepada Allah, seperti itu. Kenapa? Karena Nabi Yakub alaihissalam orang yang taat, orang yang takwa kepada Allah. Maka bagaimana kamu tidak melakukan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kamu? Hanya sebatas nama saja kamu merasa bangga. Padahal nenek moyang kamu mendapatkan gelar Israel itu karena pilihan Allah, ya. Pilihan Allah atau kekasih Allah. Uzkuru nikmatiyallati ingatlah akan nikmatku yang an'amtu aku telah berikan alaikum kepadamu, wa anni dan sungguhnya aku faddaltukum telah melebihkan kamu alal alamin atas segala umat, atas seluruh alam. Di sinilah mulai mereka congkak ya, merasa mereka ya dilebihkan, padahal ayat ini berbicara tentang nikmat yang dulu dilebihkan dulu. Dan dijelaskan dalam ayat yang lain yang disebut dengan faddaltukum, bukan berarti mereka lebih mulia dari bangsa yang lain, bukan seperti itu. Tapi di sini dalam surat Jasiyah 16 sebagai penjelas dari faddaltukum itu ini. Walaqad ataina, dan sungguh kami telah memberikan Bani Israel kepada Bani Israel apa? Al-Kitaba, yaitu Alkitab, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil kepada mereka. Ya. Bisa jadi mereka bangga atau bisa jadi mereka menibedagong teuing gitu ya. Sampai berapa nabi diturunkan kepada mereka, kitabnya diturunkan kepada mereka. Bangsa Arab hiji nabi sudah gitu semuanya langsung beriman gitu ya. Iya mak itu banyak nabi gitu kan. Banyak kitab gitu. Wal hukma, dan juga kekuasaan pada masa Nabi Sulaiman, masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Wan nubuwata, dan juga kenabian ya. Banyak para nabi yang diutus kepada mereka. Nabi satu belum wafat, muncul lagi nabi yang lain ya. Kenapa? Saking kudu dibimbing mungkin ya. Mereka ini harus dibimbing terus gitu oleh para nabi. Wa razaqnahum, dan kami telah memberikan rizki kepada mereka minat thayyibati, dari rizki-rizki yang baik seperti mana dan salwa. Mereka tidak perlu bekerja, datang makanan gitu ya, ya Allah langsung berikan kepada mereka. Wa faddalnahum, dan kami telah lebihkan mereka alal alamin, atas bangsa-bangsa pada masanya. Kenapa? Karena mereka dibimbing oleh para nabi, maksudnya gitu. Jadi yang disebut sebagai bangsa pilihan itu adalah bangsa-bangsa yang memang patuh dan taat kepada Allah. Karena di dalam ayat lain jelas, karena mereka membangkang atas segala apa yang telah Allah berikan kepada mereka, mereka dilaknat. Lu'inul ladzina kafaru mim bani Israila, ini orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat tuh ya. Jadi ternyata faddaltukum itu bukan berarti mereka langsung mulia semuanya, tidak. Tapi kalau tidak membangkang, mau itu Bani Israel atau tidak, lu'inu, dilaknat oleh Allah. Ala lisani Dauda, oleh atau atas lisan Nabi Daud alaihissalam. Wa Isa bin Maryam, dan juga lisannya Isa putra Maryam tuh. Sehingga Nabi Isa pun nabi terakhir dari Bani Israel ya, yang menuju kepada Nabi Muhammad itu sudah dilaknat ya, orang-orang kafir dari Bani Israel ya. Sehingga faddaltukum itu seperti apa ya, orang-orang yang taat, yang tidak durhaka. Sedangkan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kafir, yaitu mereka mendapat laknat dari Allah. Kafir di sini adalah kafaro, dari kata kafaro, artinya menutup. Ya, sekarang kita jelas ya.
kifaratul majlis, artinya menutup majelis, bukan ingkar dari majelis tapi menutup majelis. Kafir itu orang yang menutup diri dari keterangan-keterangan Allah, menutup diri dari fitrah-fitrah yang semestinya dia lakukan, sebut dengan kafir gitu ya. Dalika, yang demikian itu, pelaknatan itu, bima asau wa kanu ya'tadun, disebabkan karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Nah itu, sehingga sudah bukan termasuk bangsa pilihan lagi, mereka melampaui batas, mereka membunuh para nabi. Dan apakah sekarang mereka menyebut diri mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan? Ternyata tidak. Apa? Karena mereka durhaka. Mereka membunuh orang-orang, mereka menjajah orang, merampas hak orang lain, mengusir orang lain dari kampung halamannya. Itu termasuk orang-orang yang durhaka dan melampaui batas. Maka itu disebut sebagai orang-orang pilihan Allah. Maka disinilah yang terakhir ya, sebagai bentuk dari orang-orang pilihan Allah itu bukan dari bangsa, bukan dari keturunan, bukan dari nasab. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang masyhur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu, min dzakarin wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami menjadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbangsa-bangsa, ada yang satu unggul dari satu bidang, satu lagi unggul dalam satu bidang ya. Wa qabaila, dan dari kabilah-kabilah, lita'arofu, agar kalian saling kenal mengenal, agar kalian saling bersosialisasi. Karena sosialisasi itu adalah kita saling membutuhkan dan saling memberikan. Makanya kan manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kenapa? Karena kita butuh kepada kelebihan orang lain dan juga kekurangan orang lain. Betul Pak Bu ya? Kita butuh kepada kelebihan orang lain dan juga kekurangan orang lain, butuh kita teh. Kenapa? Karena kalau orang lain tidak membutuhkan, tidak kurang, buat apa dia menolong kita? Kenapa Mas tukang bakso masihan mangkok ya, masihan bakso kepada kita? Karena mereka punya kekurangan yang butuh kepada kita apa? Uang. Kita juga butuh baksonya kan gitu. Karena kalau contohnya kalau kita minta tolong kepada presiden, Pak tolong bersihin rumah saya, mau nggak presiden ya? Nggak mau. Dan presiden punya kekurangan apa kepada kita, dalam artian butuh apa kepada kita ya. Maka dari itu ya, sosial itu adalah kita membutuhkan kelebihan dan juga kekurangan orang lain. Kelebihan bapak tukang sayur, mereka punya sayuran, kekurangannya mereka butuh uang. Nah kita kasih uang pada mereka, kita mendapatkan sayur. Itulah ya fitrah dari kehidupan, li ta'arofu, agar kalian saling mengenal, saling bersosialisasi. Inna akramakum indallahi, nah ini sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa ya, di antara kalian. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengenal, atau maha memberitakan segala sesuatunya. Nah itulah Bapak sekalian, orang-orang pilihan Allah, atau diantara orang-orang pilihan Allah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Bukan karena suku, bukan karena keturunan, tapi Allah memilih atas apa yang ia lakukan. Sehingga mudah-mudahan menjadi petunjuk untuk kita semua, bahwasanya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita hidup ya, menjalankan kehidupan di muka bumi ini sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Tutup saya dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfiruha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.